Pemirsa, gempa susulan dirasakan warga NTT dengan magnitudo hingga 5,7 skala Richter. Warga pengungsi merasakan getaran yang sangat keras. Ya, beginilah kepanikan warga di pengungsian pos layanan kampung binaan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dari postingan Masjid Nusantara, warga panik saat gempa sangat keras terasa. Gempa susulan ini menjadi yang paling kuat sejak Sabtu lalu, terjadi beberapa kali hingga 30 menit lamanya. Ini yang paling terbesar sudah. Akibat gempa yang begitu kuat, bangunan posko yang mulanya retak akhirnya ambruk hari ini. Tidak ada korban jiwa. Relawan juga sudah datang memberikan bantuan ke sejumlah pengungsi, namun trauma masih dirasakan warga pasca gempa susulan ini. Ini yang paling parah sudah, Masya Allah. Hingga hari ini gempa susulan masih mengguncang Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat selama 6 hari ada 2.928 gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.928 gempa susulan mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur hingga Rabu siang. Berdasarkan pemutakhiran analisis BMKG, gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,1 dengan kedalaman 10 km. Diketahui pusat gempa susulan berada pada 50 km arah timur Laut Nagakeo, Nusa Tenggara Timur dan tidak berpotensi tsunami. Ribuan gempa susulan yang terjadi ini merupakan rangkaian dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Aduh, Om Herman, aduh! Sementara BMKG menyatakan gempa susulan yang terjadi termasuk gempa dangkal akibat aktivitas Flores Big Arch. Guncangan gempa susulan dirasakan di wilayah Nagakeo, Palue, Sika, Wewaria, dan Ende. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan informasi secara berkala kepada masyarakat. Selain itu, BMKG juga memprediksi guncangan masih berlangsung hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala BNPB Majen TNI Suharyanto menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan selama 2 minggu ke depan. Meski begitu, ia menegaskan gempa susulan yang diwaspadai cenderung memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan gempa utama. Baik, rekan-rekan media sekalian, selamat sore. Hari ini saya mengunjungi 2 titik ya, yaitu di Kabupaten Sika. Tadi bertemu dengan masyarakat yang mengungsi komunal di Gor Samador. Di sana kurang lebih ada 800 sampai 1.000 jiwa. Alhamdulillah rata-rata masyarakat di Kabupaten Sika yang mengungsi di Samador itu kebanyakan masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang, dan rata-rata yang trauma atau merasa bahwa gempa ini akan terus terjadi. Ada sebagian yang mungkin masih percaya dengan isu-isu yang berseliweran bahwa setelah bencana utama atau gempa utama 7,7 magnitudo itu akan ada lagi gempa yang lebih besar. Bahkan katanya juga ada tsunami yang mengikuti yang lebih besar. Nah, ini kan tadi saya jelaskan berdasarkan informasi terakhir dari Kepala BMKG yang setiap jam 5 pagi mengupdate ya, bahwa per hari ini sudah di atas 2.000 kali gempa, 81 diantaranya terasa bagi masyarakat, tetapi tidak ada lagi yang skalanya di atas 6,2. Sehingga kami tadi berani menjelaskan ke masyarakat bahwa kondisi ini akan stabil apabila sudah 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Nah, tentu saja dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan seluruh masyarakat di Flores ini akan mengalami gempa-gempa lanjutan. Tetapi yakin gempa-gempa itu tidak sebesar gempa utama. Bahkan kalau ada isu tsunami, menurut Bapak Kepala BMKG itu tidak mungkin secara ilmu pengetahuan. Gitu ya. Dan kemudian kami juga sudah jelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Dan di sini juga ini adalah di
Kabupaten Ende, Kecamatan Ende, Desa PO Jakaramba. Di sini yang paling parah. Tadi kita dialog dengan masyarakat. Yang pertama, tentu saja Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat prihatin, belasungkawa. Dan kemarin saat peringatan 17 Agustus 2026, Hari Proklamasi Kemerdekaan kita, beliau juga sudah menyampaikan belasungkawa yang mendalam. Dan tadi pemerintah pusat juga terus turun di sini. Ya. Tadi kami menjelaskan langkah-langkah yang sudah, sedang dan akan dilakukan. Dengan informasi yang diberikan oleh kami, tadi sempat dialog juga, bertanya, kita jawab. Ya rata-rata mereka di samping satu sisi kesedihan yang mendalam karena tercerabut kehidupannya, tercerabut hidupnya, rumahnya hancur, tapi di sisi lain juga ada harapan. Ada beberapa warga yang menginginkan bahwa apa yang diucapkan oleh kami terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan itu betul-betul terwujud. Dan tadi kita sudah sepakat, tentu saja untuk terwujud ini harus bekerja semua pihak. Bukan hanya menuntut pemerintah pusat semata, tetapi dari mulai masyarakat terbawah, pemerintah desa, pemerintah camat, pemerintah bupati. Terjebak di reruntuhan bangunan selama 4 hari, seorang nenek 84 tahun selamat. Peristiwa ini terjadi di Desa Nitung Lea, Nusa Tenggara Timur. Beginilah proses evakuasi sulit yang dilakukan terhadap seorang nenek yang tertimpa reruntuhan bangunan di Desa Nitung Lea, Pulau Palue, Nusa Tenggara Timur. Saat terjadi gempa, nenek tersebut tinggal seorang diri dan tak mampu menyelamatkan diri, terpaksa bertahan berhari-hari di bawah puing bangunan yang menimpanya. Selama terjebak, makanan dan minuman diberikan kepadanya lewat celah reruntuhan hingga akhirnya bisa bertahan. Pemirsa, proses evakuasi berlangsung sangat sulit karena akses yang jauh, di mana bangunan juga rapuh dan masih adanya gempa susulan. Posko pengungsian korban gempa NTT di Gelora Samador Maumere berubah riuh saat Kepala BNPB membagikan bantuan logistik. Stok logistik harian di posko ini terbatas, memicu para pengungsi berebut bantuan. Datang langsung ke posko pengungsi gempa NTT dan membagikan bantuan logistik di Gelora Samador Maumere, Kabupaten Sika. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto diserbu para pengungsi. Suasana berubah riuh, warga berebut untuk mendapatkan bantuan logistik. Bantuan logistik di posko ini terbatas, membuat para pengungsi spontan memperebutkan bantuan logistik dasar yang dibawa, khawatir tidak kebagian karena mereka sudah tinggal di posko selama beberapa hari. Kebutuhan pokok yang diharapkan para pengungsi seperti bahan makanan dan makanan siap saji. Penyintas bencana gempa di posko ini didominasi lansia, wanita, dan anak-anak. Petugas mengimbau pengungsi tetap tenang. BNPB menjamin ketersediaan logistik di posko pengungsian aman dan mencukupi. Sedikitnya 1.280 jiwa korban gempa mengungsi di posko pengungsian Gelora Samador. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Personil TNI, Polri, dan relawan bekerja sama menyediakan makanan dapur umum lapangan di pengungsian Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dari dapur itu, kebutuhan makanan lebih dari 1.524 pengungsi dipenuhi setiap harinya. Dapur umum lapangan menjadi salah satu tenda yang sibuk saat bencana melanda sebuah wilayah. Salah satunya dapur umum lapangan di pengungsian Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang setiap harinya terus mendaftarkan dan memastikan korban gempa mendapatkan makanan yang cukup. Dalam sehari, dapur ini melayani sekitar 1.524 pengungsi. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah setiap harinya. Ya baik, yang pertama kami dari kepolisian, baik Polri khususnya bersama rekan TNI di sini kami menginisiatif untuk membangun dapur lapangan yang bertujuan untuk memasak dan juga menyediakan bahan makanan untuk dibagikan kepada masyarakat penghuni posko penampungan di Reo ini.
Makanan yang disediakan sebagian besar bergantung pada sumbangan yang masuk, di antaranya mie instan, telur, dan makanan cepat saji lainnya. Sumi, yang merupakan salah satu relawan, mengatakan bahwa di pengungsian tersebut masih dibutuhkan lebih banyak pasokan bahan makanan. Di dapur umum kami selama ini sudah 4 hari ini dibantu oleh Polri, TNI dan masyarakat juga. Terus untuk makan minumnya alhamdulillah dari pemerintah ada bantuan juga. Mungkin bisa untuk makan minumnya mungkin bisa dibantu lagi, beras, minyak, dan lain-lainnya, gitu. Telur. Meski bekerja dalam keterbatasan sumber daya, seluruh tim yang tergabung dalam dapur umum lapangan saling bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan setiap pengungsi. Merespon gempa magnitudo 7,7, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena meminta seluruh pihak bergotong royong memberikan bantuan sesuai kemampuan. Dalam kondisi darurat, Gubernur NTT berjanji akan bertanggung jawab nantinya jika ada toko-toko yang membagikan makanan minuman. Bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan kita hitung bisa belakangan. Tapi kami minta semua toko-toko makanan minuman yang ada di Flores untuk jangan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan dulu kepada korban melalui pemerintah. Nanti hitung-hitungan terkait dengan bantuan ini akan kita lakukan di kemudian hari. Yang penting bantu dulu korban, jangan sampai ada tidak bisa makan minum dalam situasi kayak ini. Ini saja dari saya sebagai awam. Nanti sepulang dari Flores nanti sore kami dan Pak Kapolda, Pak Dandim mau ke sana, nanti baru kita akan sampaikan lebih detail. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menemui korban gempa Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Wapres membawa sejumlah mahasiswa psikologi untuk membantu trauma healing. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di salah satu posko pengungsian gempa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur disambut puluhan warga. Sejumlah warga mengerumuni Gibran untuk menyapa dan bersalaman. Wapres kemudian menemui warga yang berada di pengungsian untuk menanyakan keadaan para pengungsi. Selain itu, Wapres membagikan buku dan mainan untuk anak-anak serta peralatan bayi. Rombongan Wapres juga membagikan susu kotak untuk anak-anak di pengungsian. Dalam kunjungannya ini, Wapres membawa serta sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk membantu trauma healing korban gempa. Wapres menyebut kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana, sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana gempa NTT memerlukan sejumlah persiapan teknis dan sarana khusus. Meskipun demikian, pemerintah pusat berkoordinasi memantau bencana terus dilakukan setiap hari bersama pemerintah daerah. Sedang direncanakan, tetapi perlu juga kami sampaikan bahwa kadang-kadang memang di masa-masa awal itu kondisi di lapangan itu kan kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terlebih dahulu. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi, yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, Kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Tapi ada kemungkinan pekan ini Presiden ke sana atau? Nanti kita lihat kan, kita lihat kondisinya di lapangan. Mas, menteri-menteri ya. Kapolda NTT menyalurkan bantuan dan penguatan trauma bagi korban gempa NTT. Kapolda NTT bersama jajaran meninjau kondisi warga di posko pengungsian Gelora Samador Maumere, di mana dalam kunjungan itu Kapolda NTT menyerahkan sejumlah bantuan untuk para korban, terutama anak-anak dan ibu menyusui. Kapolda juga memberikan trauma healing kepada para pengungsi. Bantuan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dan bentuk dukungan moral bagi pengungsi di sana.
Kita sudah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin yang berada di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Muharlin. Halo Muharlin. Ya, Muharlin, bagaimana situasi terkini pengungsi, Muharlin? Silakan laporannya. Telepon mati. Baik, ya karena memang situasi di sana pemirsa tengah musibah bencana dan pengungsian juga ya. Beberapa persoalan terjadi seperti sinyal, kemudian juga komunikasi dan penyaluran bantuan. Kami dengar juga ada jembatan yang mengalami kerusakan juga sehingga perlu ada perbaikan dan juga uluran tangan dari kita semuanya. Untuk itu kami juga akan memastikan situasi terkini di sana. Ada Muharlin, tadi sempat terputus sambungan telepon kita. Kita akan coba hubungin lagi. Ya, kita baca terlebih dahulu informasi berikutnya ya. Ini mengenai TNI Angkatan Udara yang kembali mengirimkan 42 ton bantuan logistik ke posko bencana di NTT. Pengiriman dilakukan melalui jembatan udara menggunakan armada pesawat angkut berkapasitas besar dari posko TNI Halim Perdana Kusuma. Percepatan distribusi bantuan terus dilakukan mengingat kebutuhan warga terdampak bencana di lapangan kian mendesak. Hari ini TNI Angkatan Udara mengerahkan sejumlah armada utama, termasuk pesawat E-400M dan 2 pesawat Boeing untuk mengangkut total 42 ton bantuan logistik. Dari TNI, logistik yang diberikan adalah berupa kebutuhan pokok, makanan siap saji, kemudian ada beberapa tenda juga, kemudian selimut yang bisa langsung digunakan oleh para korban yang ada di sana. Pengiriman bantuan ini merupakan bagian dari total 707 ton bantuan yang sudah masuk ke posko TNI Halim Perdana Kusuma sejak 15 hingga 20 Agustus 2026. Ya, kita coba hubungi kembali Ahmad Muharlin di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Muharlin. Bagaimana kondisi pengungsi di sana Muharlin hari ini? Iya, baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Untuk update kondisi pengungsi di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Komplek Paudo, Desa Nangga, Kecamatan ASSA, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana untuk pengungsi sendiri yang sejak beberapa hari kemarin, mereka lebih memilih untuk mendirikan tenda mandiri di halaman depan rumah mereka, dan mereka memilih hal ini dikarenakan memang untuk gempa khususnya di kawasan Kabupaten Nagekeo ini masih sering terjadi setiap harinya. Kami juga selama kami berada di sini, kami sering merasakan untuk setiap harinya gempa bisa terjadi hingga 10-20 kali begitu, dan hal tersebut membuat warga tentunya mereka khawatir dan juga takut akan terjadinya gempa susulan yang sering terjadi. Maka dari itu mereka beramai-ramai gitu untuk mendirikan tenda di depan rumah mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi jika mereka memutuskan untuk bermalam di dalam rumah. Dan Yudi dan juga pemirsa, ini kami akan menunjukkan situasi tenda dan juga situasi warga yang bermalam di tenda mandiri yang bisa kita lihat ini. Selamat malam semuanya. Inilah Yudi dan juga pemirsa kondisi dari para pengungsi yang mendirikan tenda mandiri. Saya akan mencoba bertanya atau mengobrol dengan salah satu warga yang bermalam di tenda mandiri ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas. Bapak boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Saya Rizwan Dapa. Ya. Pak Rizwan, boleh sendiri diceritakan nggak ini sejak kapan bermalam di sini dan apa alasannya warga memutuskan untuk membuat tenda mandiri di depan rumah? Baik, kami ada 4 kepala keluarga dan 20-an jiwa. Kita membuat tenda mandiri sini pasca gempa tanggal 15 Agustus kemarin. Sehingga praktis sampai malam hari ini sudah malam kelima kami bertahan di tenda pengungsi mandiri di sekitar rumah kami. Untuk menghindari akibat dari goncangan-goncangan gempa susulan yang sampai saat ini masih terjadi. Seperti itu Mas. Mungkin kegiatannya apa saja Pak, dan mungkin ini kan kita melihat tenda ini sangat sederhana sekali Pak ya. Mungkin apa saja Pak yang dirasa kurang begitu yang diperlukan untuk warga sendiri di sini? Ya, untuk tenda mandiri ini kami menggunakan peralatan seadanya yang kami punya.
ada terpal, ada tikar seadanya yang kami gunakan untuk bertahan, khususnya pada malam hari karena memang kami masih trauma dengan gempa susulan yang kami tidak boleh masuk rumah, sehingga yang kami perlukan adalah fasilitas tenda yang memadai, sehingga pada malam hari kami boleh istirahat, boleh tidur dengan aman. Karena kalau kita lihat ini walaupun ditutup dengan kain seadanya, pada malam hari dengan cuaca selama ini memang kadang-kadang angin, embun dan lain sebagainya masuk, sehingga sangat mengganggu khususnya orang tua bapak mama kami yang lanjut usia. Lalu di sini juga ada anak-anak, ada bayi. Ini yang membuat kami kurang nyaman untuk bertahan selama gempa susulan ini masih terjadi. Mungkin terkait bantuan ini kan masyarakat ini kan mendirikan tenda mandiri ya Pak, tidak bergabung dengan pengungsi yang lain. Untuk bantuan sendiri adakah bantuan yang masuk Pak, atau mungkin dari Bapak sendiri ingin meminta bantuan apa begitu Pak dari pemerintah? Ya, memang sejauh ini pasca gempa kita juga ada sentuhan-sentuhan bantuan berupa natura yang dikirimkan melalui pemerintah setempat, pemerintah kelurahan, RT, dan didistribusikan kepada kami. Tetapi memang karena mungkin saking banyaknya pengungsi baik yang terpusat maupun mandiri, kami merasa ya kurang memadai lah. Walaupun sudah disentuh, terima kasih untuk pemerintah, tetapi sampai saat ini aktivitas kami untuk melakukan pekerjaan dan lain sebagainya untuk menyediakan stok makanan memang agak terganggu karena sebagian kami ini masih trauma untuk bekerja sesuai dengan aktivitas kami hari-hari, sehingga ya yang paling penting sembako dan obat-obatan, vitamin, suplemen, karena memang kondisi kami tidur di luar ini ya sangat terganggu dengan cuaca yang kadang tidak menentu. Tadi pagi juga sempat gerimis. Itu kegelisahan kami juga kalau misalnya terjadi hujan lalu dengan terpal yang seadanya, saya pikir sangat mengganggu istirahat malam kami, lalu juga kegiatan-kegiatan kami. Lalu untuk anak-anak memang pada siang hari kebetulan mereka berkumpul seusianya, kita berupaya untuk bagaimana menenangkan mereka dengan bermain bersama-sama, sehingga ya kita harapkan trauma-trauma yang mereka alami itu berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur normal. Tujuan kami tenda mandiri ini juga kami berusaha untuk mengumpulkan mereka semua. Kami tidak mau terpisah karena dalam keseharian mereka sering kumpul, mereka sering main. Sehingga itu tujuan kami juga untuk bangun tenda mandiri. Pak, mungkin untuk warga sendiri dalam sehari gempa kan masih terus terjadi ya Pak, ya, masih bisa dirasakan. Seberapa sering sih Pak gempa terjadi atau dirasakan oleh warga? Setiap jam itu pasti ada. Baik yang skalanya kecil maupun skala besar. Sampai berapa menit lalu itu kurang lebih 5 magnitudo, sehingga goncangan-goncangan itu kadang-kadang sangat mengganggu khususnya para lansia dan anak-anak ini, sehingga kami orang dewasa pun harus menjadi kuat, harus memberikan motivasi kepada mereka bahwa ya sudah, kita harus berdamai dengan gempa, karena gempa ini kita tidak bisa kita tidak bisa hindar. Kita harus berdamai dengan gempa, sehingga secara psikologi, secara psikis bapak mama dan anak-anak semua ya harus terbiasa dengan gempa, sehingga kita bisa melewati ini semua dengan dengan baik lah. Kita berharap ini badai ini segera berlalu lah. Begitu. Pak, mungkin terakhir Pak, kira-kira akan sampai kapan Pak bertahan di tenda seperti ini Pak? Untuk waktu memang tidak menentu, karena kita berharap gempa susulan ini segera berakhir. Kalau misalnya gempa susulan ini masih terjadi, maka dipastikan kami tidak akan beranjak dari sini, kami tidak akan masuk ke rumah, karena jujur sampai hari ini puing-puing rumah kami yang rusak pun kami belum berani masuk, belum berani membersihkan, karena memang agak trauma-trauma guncangan gempa yang saya pikir goncangan juga hampir sama seperti goncangan awal, puncak goncangan awal, sehingga untuk waktu tidak menentu, tergantung gempa susulan yang terjadi. Kita berharap gempa susulan ini segera berakhir, kita perlahan-lahan untuk pulih baik aktivitas kami maupun secara psikologi, secara psikis kami semua yang berada di tenda mandiri ini.
Ya. Untuk kondisi rumah warga yang menginap di sini ada nggak sih Pak? Bisa dijelaskan nggak? Adakah kondisi yang memang sudah sama sekali tidak bisa ditepati atau masih ada yang bisa ditepati namun masih trauma begitu untuk mengisi di dalamnya Pak? Ya, kalau untuk bangunan rumah kami yang ada di sini rata-rata rusak berat dan rusak sedang. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa rumah yang langsung kita lihat runtuhan-runtuhan bangunan sudah mulai jatuh. Lalu juga ada beberapa bangunan yang kelihatan kokoh dari luar, tetapi secara struktur dia sudah terganggu, tiangnya sudah miring dan lain sebagainya, dan dipastikan itu tidak mungkin ditempati, itu sudah tidak layak karena kalaupun kita paksakan tentunya secara psikologi dengan trauma yang ada tentunya hidup atau kita tinggal tidak nyaman karena kita terus membayangkan bahwa rumah yang kita tinggal kita lihat retak, puing-puing berjatuhan, kita mau masuk mau tinggal juga memang agak trauma karena kita tidak tahu kapan terjadi gempa lagi atau seperti apa, kita tidak tahu, sehingga dipastikan sebagian besar rumah warga kami tidak layak huni untuk ke depan, sehingga ini butuh sentuhan juga dari pemerintah atau dari pihak-pihak yang akan membantu kami. Baik, Pak, terima kasih banyak Pak. Mungkin nanti ke depannya semoga ada perhatian dari pemerintah dan juga warga di sini bisa terus kuat gitu menghadapi musibah ini sampai dengan nanti selesai. Terima kasih Pak Kiswan. Itulah tadi Yudi dan juga pemirsa perbincangan saya dengan warga yang memang menyatakan membangun tenda mandiri ini karena mereka takut begitu untuk tinggal di dalam dan juga khawatir jika gempa susulan terjadi setiap hari yang memang masih terjadi. Kami pun merasakan begitu untuk setiap harinya bisa sampai 10-20 kali begitu terjadi, dan tentunya harapan dari warga sendiri atau seluruh warga atau korban dari musibah gempa bumi ini mengharapkan dari peran dari pemerintah untuk seperti apa penanganan pemerintah dalam menangani musibah yang terjadi dan menimpa warga, khususnya warga yang rumahnya hancur dan sudah tidak bisa ditepati lagi. Yudi. Baik. Kami berterima kasih sekali Muharlin sudah melaporkan dan menyiarkan secara langsung kondisi pengungsi di sana. Ya, semoga yang menyaksikan ini bisa menjadi pendorong kita untuk bisa memberikan bantuan lebih ya dari masyarakat, dan semoga warga di NTT bisa bangkit kembali. Terima kasih banyak laporannya Muharlin dan juga tim di sana. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Korps Marinir TNI Angkatan Laut bergerak cepat membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. 217 personel marinir dari Pasmar 2 Surabaya dikerahkan membawa kekuatan zeni, kesehatan, peralatan pendukung, hingga bantuan sosial. Bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur membuat berbagai pihak tergerak membantu. Merespon kondisi tersebut, Korps Marinir Pasmar 2 Surabaya segera mengerahkan pasukan untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak. Sebanyak 217 personel diperkuat unsur kesehatan, zeni konstruksi, kesehatan lapangan, dukungan lapangan, angkutan, komunikasi, serta unsur pendukung lainnya dikerahkan ke lokasi bencana. Korps Marinir juga membawa sekitar 3 ton bantuan sosial, terdiri dari 2 ton bahan pangan pokok, serta lebih dari 1.450 koli dan ratusan dus kebutuhan vital. Korps Marinir TNI Angkatan Laut selalu siap hadir ketika rakyat membutuhkan. Kami datang bukan sekedar membawa personil dan peralatan, tetapi juga membawa kepedulian, membawa harapan, dan semangat untuk bangkit bersama. Masyarakat Flores tidak sendiri. Korps Marinir TNI Angkatan Laut bersama kita semua. Rencananya kapal bantuan tiba di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, hari Jumat 21 Agustus 2026 pagi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui desil ditentukan berbagai faktor. Masyarakat dapat menyanggah jika hasil desil kesejahteraan ekonomi tidak sesuai dengan kondisi nyata. Menteri Sosial Saifullah Yusuf buka suara soal polemik warga berpenghasilan 3 juta rupiah per bulan masuk kategori desil 10 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional.
Menurutnya, desil seseorang tidak ditentukan hanya dari besarnya gaji. Penentuan desil yang dilakukan Badan Pusat Statistik mempertimbangkan berbagai variabel seperti aset yang dimiliki, perubahan pekerjaan, dan kondisi finansial. Saya kira ada indikator-indikatornya kan, sudah disebutkan itu oleh BPS kan. Ada 34 atau berapa item itu ketika kita mau melakukan pemutakhiran. Jadi kita isi semua, di situ petunjuknya jelas. Nah di situ nanti otomatis akan BPS ya akan mengukur dan kemudian menentukan keberadaan setiap keluarga atau setiap individu dalam desil-desil itu, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis ya, karena data ini dinamis. Maka itu kesediaan kita bersama-sama untuk mau berpartisipasi. Kenapa? Karena dengan adanya pemutakhiran dibuka atau dibukanya pemutakhiran dengan melibatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya semata-mata jalur formal, ini membuat data kita lebih transparan, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa disanggah oleh siapapun. Desil adalah ukuran statistik yang dalam konteks sosial dan ekonomi digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Desil yang terbagi dalam 10 kelompok digunakan untuk penentuan sasaran bantuan sosial. Desil 1-4 dapat menerima bantuan sosial PKH dan sembako. Sementara desil 5 bisa diusulkan sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI-JK. Adapun desil 6 hingga 10 dianggap mampu secara ekonomi sehingga tidak menjadi prioritas penerima bansos reguler. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saya juga ngecek ya, saya masuk di desil berapa ya. Karena yang rame di media sosial nih ada seseorang yang selama ini ngeluh curhat gitu. Nggak ada duit. Tapi pas dicek desilnya desil 7, desil 10, berarti kan sejahtera ya. Lalu dia curiga, jangan-jangan selama ini ayah saya merahasiakan kalau dia adalah CEO yang tidak pernah dibuka. Benarkah demikian? Yang jelas penetapan desil di masyarakat menjadi polemik. Pasalnya sejumlah netizen mengaku tak memiliki banyak harta namun masuk desil berkecukupan. Nah inilah susunan data kategori desil kesejahteraan. Desil 1 terbawah sangat miskin, rumah tak layak buruh harian tanpa kendaraan. Kedua tadi miskin, rumah sederhana motor tua. Ini 3 rentan miskin, rumah kecil 1 motor. Desil 4 rentan menuju sejahtera. Kemudian desil 5 ke 6 menengah bawah, rumah layak 1-2 motor, mobil lama. Desil 7 tadi berapa ya tadi ya, menengah, rumah besar, mobil motor. Desil 9 sama 10 itu mampu dan sangat mampu. Ini kita lihat ya kategori desil kesejahteraan. Desil 1 terbawah sangat miskin, desil 2 10-20% miskin, desil 3 rentan miskin, rumah kecil 1 motor, desil 4 rentan menuju sejahtera, rumah sederhana 1 motor. Terus ada desil 5 ke 6 menengah bawah, rumah layak 1-2 motor, mobil lama. Desil 7-8 tadi menengah, kemudian desil 9-10 teratas. Jadi yang mampu itu yang 7, 8, 9, 10 ya. Ya pemirsa, bantuan disiapkan untuk mereka yang membutuhkan agar tidak ada hak masyarakat yang nantinya justru terlewatkan. Namun ketika data tertinggal dari perubahan keadaan di lapangan, yang muncul bukan hanya persoalan angka-angka saja tapi juga persoalan keadilan. Lantas sejauh mana desil DataSen mampu membaca kondisi masyarakat hingga bantuan tak salah sasaran? Kita bahas bersama dengan pengamat ekonomi KOR Indonesia Yusuf Randy Manile. Selamat malam Mas Randy, Assalamualaikum Mas. Selamat malam, waalaikumsalam Mas Ardi. Saya dengan Yudi, Mas Randy. Oh, sorry, Mas Yudi, sorry. Yudi. Mas Randy, ini mengenai desil-desil ini, kok bisa ya masyarakat banyak yang ngeluh, bahkan mencurigai jangan-jangan ayahnya adalah CEO yang menyamar, tapi kok nyamarnya kelamaan gitu. Karena masuknya di desil 7, 8, 9, 10 yang kategorinya sebenarnya mampu, padahal menganggap dia tidak di kategori sejahtera secara ekonomi begitu. Mengapa demikian ya Mas Randy ya?
Ya, karena kita perlu mendefinisikan mampu itu sendiri. Kalau kita lihat ya angka terutama untuk desil, tidak usah desil 7 ya, bahkan di desil 9 dan juga bahkan 10, penghasilan ataupun pengeluaran ya, karena kan kita sebenarnya tidak punya data penghasilan, tapi kita menggunakan proksi pengeluaran sebagai penghasilan. Nah, kalau kita lihat data dari BPS untuk desil 9 ataupun 10, pengeluaran di angka 3 juta itu sebenarnya sudah masuk ke kelompok desil 10 ya. Desil 10. Artinya Sebentar, dia, saya potong. Penghasilan 3 juta masuk desil 10. Pengeluaran. Oh, Ya, pengeluaran. betul. Oh, pengeluaran. Jadi kalau kita dikelompokkan desilnya, desil 9 ataupun tadi desil 10, ya memang desil 10 itu range-nya lebar banget ya. Artinya tadi saya sebutkan bahwa angka untuk pengeluaran dari angka tadi ya, saya lihat datanya ini 3 juta ya, bahkan 3 juta sampai ini range-nya ya, data BPS 2024, 3 juta sampai dengan 133 juta. Itu desil 10. Waduh. Dari sana kita melihat bahwa memang range pengeluaran dari desil 10 itu sangat lebar ya, sangat timpang. Makanya kemudian banyak masyarakat ketika wacana kebijakan ini dikeluarkan itu merasa tadi kok kayaknya saya hidupnya tidak seperti katakanlah artis kayak Raffi Ahmad gitu ya, tapi bisa satu desil gitu sama artis-artis ini, karena itu tadi range dari penghasilan pengeluaran, sekali lagi karena itu proksinya itu berada pada desil tersebut. Nah, makanya kalau kita tarik diskusinya, penggunaan desil 9-10 untuk pembatasan subsidi ini memang perlu dilakukan secara hati-hati gitu ya. Memang betul bahwa data yang saya sebutkan tadi itu nanti diolah kembali gitu ya. Jadi data yang saya sebutkan tadi diolah kembali oleh lembaga yang berwenang. Nanti datanya itu akan keluar disandingkan dengan data-data lain. Tapi sebenarnya kan pada dasarnya data yang digunakan juga merupakan data Susenas yang tadi bahwa range-nya itu cukup lebar, sehingga error atau kesalahan dalam penentuan itu masih tetap ada gitu. Nah, inilah yang kalau menurut kami perlu hati-hati kalau seandainya penggunaan desil ini akan dilakukan, karena yang kita dengar juga penggunaan desil ini nantinya tidak terbatas pada pembatasan BBM non-subsidi seperti Pertalite gitu ya, tapi juga pada aspek-aspek lain. Jadi ya saya kira memang kita perlu melihat lebih luas gitu kalau seandainya memang kita mau menggunakan indikator selain desil, artinya itu lebih bagus ya, artinya memang ada semacam indikator verifikasi lain, jadi tidak terbatas pada angka desil saja, karena kalau terbatas pada angka desil saja itu tadi bisa terjadi error, dan kalau error yang muncul ya nanti ada kelompok yang seharusnya menerima menjadi tidak menerima, dan kebalikannya ada kelompok yang seharusnya tidak menerima jadinya menerima, dan ada yang menerima padahal seharusnya mereka tidak berhak untuk menerima tersebut gitu. Ya. Jadi mungkin bayangannya seperti itu sih, Mas Yudi. Soalnya kalau ngomongin data kesejahteraan ya, akurasinya itu sangat relatif ya Mas Rendy ya. Misalnya ada seseorang yang dalam kategori desil tersebut gajinya cukuplah menengah ke atas lah begitu. Tapi kan di dalam keluarga itu dia mungkin punya 5 anak, ada juga keluarga sepupu apa segala macam yang butuh bantuan, juga harus mengeluarkan untuk mereka. Sebaliknya, ada seorang anak yang ya penghasilan dan pengeluarannya mungkin tidak besar, terhitungnya desilnya kecil, tapi orang tuanya kaya. Kan itu kalau bicara soal data kan menetapkan kesejahteraan bagi setiap orang ini kan sangat relatif ya. Potensi untuk tidak adilnya itu kan tinggi ya Mas Rendy. Gimana itu ya? Ya, jadi data-data pengeluaran yang dikeluarkan dari BPS ini nanti memang disandingkan dengan data yang sudah dimiliki oleh pemerintah. Misalnya pemerintah itu dia punya data yang dari PKH, pokoknya data-data semua dikumpulin. Nah, nanti diolah gitu ya, melalui metodologi tertentu, dan hasil pengolahan itu, di dalam hasil pengolahan sebenarnya ada juga indikator-indikator kayak apakah orang tersebut misalnya sudah menikah atau belum, kemudian ukuran rumahnya seberapa besar, tagihan listriknya berapa, itu sebenarnya indikatornya juga secara fair
dimasukkan gitu ke dalam hitungan. Nah hanya saja kalau kita bicara tadi ya bahwa data ini kan dinamis dan bisa saja kemudian indikator yang diukur tahun lalu itu berubah gitu di tahun ini misalnya. Ya betul. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran terkait unsur keadilannya gitu. Ada yang kemudian di tahun lalu misalnya masih kehidupannya baik-baik saja karena katakanlah masih kerja gitu ya. Tapi di tahun ini misalnya kena PHK misalnya. Nah ini yang saya kira menjadi isu tambahan lain terkait tadi keadilannya. Makanya sekali lagi kita perlu tekankan bahwa kalau pemerintah mau menggunakan sistem desil yang meskipun sudah diperbaharui dengan DTSN ini ya, itu tetap perlu ada semacam verifikasi lanjutan. Saya kira memang cukup positif dan fair kita katakan langkah pemerintah dalam membuka sanggahan untuk masyarakat yang merasa ternyata kayaknya penghasilannya itu nggak setinggi dari datanya pemerintah. Saya pikir ini cukup positif. Nah makanya ini perlu kita kawal bersama nih. Jangan sampai kemudian ternyata misalnya ketika ada orang yang merasa datanya tidak menggambarkan kondisi sehari-hari mereka, ini kesulitan untuk melapor atau bahkan misalnya sudah melapor tapi ternyata tidak ditindaklanjuti gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang sifatnya administratif tapi menjadi krusial terkait tadi ya untuk memastikan bahwa unsur aspek keadilannya itu muncul gitu dari penggunaan data-data seperti ini, Mas Yudi. Idealnya gimana ya Mas Randy ya? Misalnya seseorang tadi yang kita bahas ekonominya berubah tahun lalu dan tahun ini begitu, tapi datanya masih masuk tuh ke Desil 910. Mekanisme idealnya keberatan atau koreksinya gimana ya Mas ya? Ya saya kira nanti pemerintah perlu menyusun semacam pertanyaan ya yang perlu diisi atau perlu diverifikasi ke calon yang akan menyanggah gitu ya data-data ini gitu. Misalnya pengeluaran untuk bayar listrik atau katakanlah untuk bayar BBM di tahun lalu berapa dan perubahan di tahun ini tuh seperti apa gitu. Akan panjang memang, tetapi saya kira dalam konteks tadi ya untuk memastikan data yang bisa digunakan itu valid itu menjadi penting. Yang lebih mudah atau lebih cepat juga bisa dilakukan misalnya kalau kita bicara konteks pembatasan untuk BBM Pertalite misalnya ya, itu juga bisa menggunakan indikator katakanlah kendaraannya ya, indikator kendaraannya nanti di cross step atau di cross check dengan data-data yang lain. Misal kalau kita bicara kendaraannya kendaraan dengan cc 1000 cc ke atas gitu, itu dikecualikan katakanlah misalnya untuk mendapatkan BBM, tapi itu juga nanti di cross check juga dengan data lain, misalnya data pengeluaran dan juga data pembayar listrik misalnya. Jadi ada semacam data cross step yang digunakan oleh pemerintah untuk memverifikasi ya apakah seseorang ini mampu ya. Jadi ini memang cara paling cepat dan yang juga tidak kalah penting sebenarnya gini. Ini kan DTSN ini kan merupakan upgrade dari DTSK. Dulu namanya DTSK, kemudian di-upgrade jadi DTSN. Nah DTSK itu dulu salah satu kekurangannya adalah dia kemudian datanya itu tidak terupgrade karena banyak Pemda yang tidak melakukan upgrade data gitu. Nah Pemda ini sebenarnya juga punya peran penting untuk memverifikasi data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat gitu. Nah sayangnya kan kalau kita bicara Pemda, saya perlu menarik diskusinya agak lebar. Ini juga agak penuh tekanan juga gitu karena kita paham sendiri bahwa di tahun ini dan juga di tahun lalu kan banyak Pemda yang tertekan karena dana transfer dari pusatnya kan dipangkas gitu, dibatasi. Jadi saya kira ini diskusi lain, tapi juga perlu menjadi perhatian pemerintah agar permasalahan yang kita temui, yang pemerintah temui pada penggunaan DTSK lalu, di mana data-datanya tidak update karena Pemdanya tidak update, itu tidak terulang lagi di DTSN. Pemdanya diharapkan lebih aktif lah untuk mengupdate data sehingga data yang digunakan atau dipakai itu setidaknya bisa lebih up to date. Persis seperti yang Mas Randy sampaikan bahwa penilaian desil kesejahteraan ini nggak hanya tentang pendapatan, tapi juga ada 40 variabel kalau nggak salah Mas ya. Ini dijelaskan oleh Kepala BPS Amalia Adininggarwidya Santi Mas. Kita simak dulu ya informasinya berikut ini.
BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1 sampai 10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian di-ranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan. Apa saja itu Bu? Mungkin banyak, ada 40 variabel. Variabel paling tingginya Bu, 3 tertinggi gitu mungkin Bu? Iya, nggak bisa tingkat tertinggi ya. Antara lain adalah aset, kepemilikan aset, terus kondisi rumah, terus kemudian juga konsumsi listrik dan sebagainya. Nah, itu disampaikan 40 variabel, antara lain kepemilikan aset, rumah dan lain sebagainya. Itu juga lagi-lagi ya kondisi dengan ekonomi sekarang, bisa saja kalau punya aset tapi masih mencicil berapa tahun lamanya gitu ya Mas Randy, punya kendaraan juga masih mencicil berapa tahun lamanya gitu ya. Ini saya jadi kayak curhat sendiri nih. Nah, ini kan yang menjadi persoalan untuk data apakah ditentukan di sejahtera atau tidak sejahtera kan sangat-sangat relatif begitu ya Mas ya. Ya. Jadi kalau seandainya kita mau memperluas ya indikator, saya kira juga mungkin perlu tidak hanya aspek kepemilikan ya, tapi juga misalnya bagaimana kepemilikan itu bisa dilakukan. Misalnya tadi kalau misalnya rumah gitu ya, apakah sedang KPR misalnya, dan KPR-nya misalnya jatuh temponya masih lama atau tidak, misalnya itu juga saya kira juga perlu lancar dijadikan atau tidak KPR-nya ya. Lancar atau tidak gitu, itu juga perlu dijadikan acuan. Sama hal lain juga perlu hati-hati ya, misalnya kalau kita bicara pengeluaran, kadang kalau bicara indeks ekonomi ya, kadang pengeluaran itu besar karena ada ini kan, ada pindar gitu ya, pinjaman daring yang biasa digunakan untuk meningkatkan konsumsi. Padahal kita juga paham bahwa penggunaan pinjaman online, pinjaman daring ini kan tidak sepenuhnya diberikan pada orang yang betul-betul paham atau betul-betul mampu untuk tadi ya mengakses risiko yang ada pada pinjaman tersebut gitu. Jadi jangan sampai kemudian terlihat bahwa pengeluarannya naik, maka dia bisa terkategorisasi sebagai kelompok mampu gitu. Padahal kalau kita melihat lebih dalam, ternyata pengeluarannya naik itu karena konsumsinya naik, ternyata karena menggunakan pindar gitu ya. Jadi saya kira memang selain tadi ya 40, saya juga sebenarnya kalau ditanya 40 ini apa saja saya juga tidak apa, tapi yang jelas memang ada indikator-indikator yang esensial atau fundamental kayak tadi kepemilikan aset, kepemilikan rumah, jumlah keluarga berapa, pembayar listrik dan sebagainya. Ini perlu dipastikan juga memasukkan aspek-aspek tadi ya, aspek-aspek yang terkini gitu. Seperti misalnya tadi masalah apakah kemudian pengeluarannya ini terjadi karena murni penghasilan dia naik, atau tadi ternyata pengeluaran dia naik itu karena konsumsinya naik ditopang oleh pinjaman-pinjaman gitu. Saya kira hal-hal seperti itu yang perlu juga menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah. Nah, ngomongin pinjaman nih Mas Randy. Kalau pinjaman ataupun kita ke bank gitu kan ada namanya BI checking ya Mas Randy ya. Apakah mungkin kalau kerjasama dengan pihak bank, bukankah terlihat tuh di situ masyarakat Indonesia ini pinjamannya berapa atau tabungannya berapa? Bukankah semuanya sekarang era digital itu bisa dimanfaatkan dari situ ketimbang mengkategorikan dengan akhirnya entah akuratnya seperti apa gitu, Mas? Iya, saya kira betul itu bisa digunakan untuk salah satu cara untuk mengakses terkait bagaimana penghasilan itu didapatkan ya. Nah, tapi menurut saya yang paling dekat sebenarnya pemerintah bisa menggunakan data-data yang didapatkan terutama dari administrasi perpajakan, karena kan ini institusinya sama gitu ya. Dari perpajakan, jadi artinya sesama institusi pemerintahan bisa menggunakan. Kalau di bank saya khawatir ada regulasi yang memang bisa membatasi penggunaan data, karena kan itu ada privasi dan segala macam. Tapi kalau kita bicara data pajak, karena ini sama-sama institusi pemerintahan, saya kira itu bisa di cross check juga gitu ya. Apalagi kan pemerintah juga sudah punya sistem baru ya, Cortex kemarin, dan kalau kita lihat isinya juga sudah lebih detail gitu kalau dibandingkan dengan sistem pajak sebelumnya.
harusnya sih kalau seandainya kita bicara untuk melihat penghasilan gitu, itu bisa sangat dimungkinkan diambil dari Vortex seperti itu. Jadi saya kira betul sih Mas Yudi bahwa apalagi kalau ini ya dengan AI juga bisa ya Mas Rendy ya. Artinya juga dilihat dari media sosialnya kah, kesehariannya kah, gaya hidupnya kah. Itu kan juga bisa dimaksimalkan dengan teknologi AI juga ya untuk menambahkan dari kesejahteraan dari objeknya ini begitu Mas. Ya, mungkin tidak spesifik ke AI, tapi penggunaan dataset yang luas gitu ya. Jadi tidak terbatas pada AI, tapi juga pada misalnya penggunaan konsumsi internet misalnya. Jadi datanya itu dataset yang besar dan luas, dan nanti memang diolah untuk dikerucutkan gitu ya pada indikator yang memang ingin dicapai oleh pemerintah gitu. Saya kira pendekatan-pendekatan yang sifatnya terobosan seperti ini juga penting di luar pendekatan-pendekatan yang sifatnya konservatif yang tadi disebutkan Bu Amalia ya. Jadi memang ada semacam penggabungan metodologi untuk memastikan lagi bahwa mereka yang kategorisasi dalam kelompok desil nanti itu betul-betul sudah menggambarkan bagaimana mereka mendapatkan penghasilan, bagaimana mereka mengeluarkan konsumsi mereka dan aset mereka secara keseluruhan. Saya kira dalam sistem digital seperti sekarang relatif lebih mudah gitu untuk men-tracking bagaimana perubahan atau dinamika kondisi seseorang dari tahun lalu katakanlah misalnya dibandingkan dengan tahun sekarang. Baik, diskusi yang sangat menarik Mas Rendy. Semoga pemerintah bisa menyaksikan acara kita dan langsung bisa membuka banyak opsi lah untuk membuka sebenar-benarnya data kesejahteraan ini. Nah, jangan sampai nanti ada bapak-bapak yang terus ditanya anaknya, ini CEO beneran nggak gitu? Karena desilnya desil 10 gitu ya Mas ya. Mas Rendy makasih ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Semoga nanti bisa ada kesempatan kita dialog kembali Mas. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, masih berkaitan dengan informasi tersebut, pemirsa, pemerintah mulai membatasi subsidi BBM bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 10 sebagai langkah awal. Kebijakan ini disiapkan untuk memastikan penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Sadewa memperkirakan pembatasan itu dapat menghemat anggaran subsidi BBM sekitar 10%. Menurut Purbaya, kebijakan itu bukan berarti memperketat subsidi secara keseluruhan, melainkan membatasi akses kelompok masyarakat berpenghasilan paling tinggi agar subsidi lebih banyak dinikmati masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah menilai penajaman sasaran subsidi menjadi langkah menjaga efisiensi anggaran sekaligus memastikan subsidi lebih tepat sasaran. Subsidi energi tahun ini meningkat yakni 272,95 triliun rupiah dibandingkan tahun lalu 210 triliun. Jadi tahun lalu 210, sekarang sudah 272 triliun lebih. Pengetatan BBM, kota Pak itu bakal mau diperketat Pak subsidi BBM? Enggak diperketat. Cuman akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti beberapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu, itu aja. Cuma ada penghematan sih, penghematan masih Pak yang nanti ada penghematan, nanti kita masih hitung. Kira-kira ya 1/10-nya kalau nggak salah, ambil flat cost-nya itu. Pak, kalau dari BBM ya. Ya, ngomong-ngomong Pak Menteri Keuangan ya, ini menariknya publik heboh pemirsa ketika diduga anak Purbaya Yudi, yakni Yudo Sadewa, mengunggah informasi di medsosnya tentang fitur Instagram Story bahwa dia masuk desil 7. Ya, ini diduga anaknya Pak Purbaya ini memberikan bukti dia masuk desil 7. Lucunya banyak netizen yang membandingkan bagaimana bisa ada netizen masuk kategori desil mampu 7, 8, 9, 10 padahal gaji kecil, pengangguran, masuk hingga desil 10. Netizen mencurigai orang tuanya merupakan CEO yang dirahasiakan karena lebih kaya dari anaknya Pak Purbaya. Anaknya Menteri Keuangan, si Yudo Sadewa, anaknya Pak Purbaya baru saja upload kalau dia masuk desil 7. Dan aku masuk desil 10. Maksudku ini, anaknya Menteri masuk desil 7. Terus, aku anaknya sopo? Jadi bapakku ki sopo? Kok aku masuk desil 10 ki aku anaknya sopo? Lah bapakku CEO yang menyamar, kok sampai sakit gigi menyamar? Tak telepon Pak Jani sampean ki sopo?
Lah kok masuk desil 10 sih loh? Anak menteri aja masuk desil 7 kok kita masuk desil 10. Pak sampean aja CEO yang menyamar. Kok puluhan tahun sih nyamar? Aku anak sopo? Aku iki jane anak yang tertukar gitu. Tapi kok gak digolek-golek iya nek 20 tahun. Nganggur lek ditelateni moro-moro desil 10. Kok iso aku tas ngecek desilku moro-moro 10. Padahal aku ini Jakarta ingai-ingi ralapo-lapo nganggur ngecek moro-moro desil 10. Padahal ulan iki pemasukanku mek 1.500.000. Kok iso desil 10 iki pemerintah cara ngitungnya ya apa? Jadi desil itu tingkat kesejahteraan. Delok nih, desil 7 sampai 8 iku kudune duwe rumah besar, sepeda ambek mobil. Aku 10 kan duwe kabeh. Kok iso 10? Aneh Purbaya lu 7. Kok iso aneh Purbaya oleh desil 7, aku desil 10. Aku iki sapa? Ya jadi penasaran ya, saya desil berapa ya? Tapi kok nggak bisa-bisa ini ya? Anda desil berapa pemirsa? Nanti kita cek bersama-sama ya. Informasi kebakaran lahan terjadi di Lianganggang, Kalimantan Selatan. Api yang membesar mengakibatkan jarak pandang kabur dan menyulitkan warga. Beginilah kondisi memprihatinkan di wilayah Kalimantan akibat kebakaran hutan. Ya pemirsa, aduh ini adalah situasi saat ini di Kalimantan ya. Ini yang terjadi dialami saudara-saudara kita di Kalimantan. Kebakaran lahan terjadi di salah satunya di Lianganggang, Kalimantan Selatan dan beberapa wilayah lain. Kebakaran hutan lahan yang terjadi akibatkan jarak pandang warga terbatas. Ratusan titik api sebabkan asap yang sangat pekat mengganggu pernafasan dan penglihatan. Bahkan motor pun seperti bayangan di situ, mobil nyaris tidak terlihat. Jelas dengan kondisi seperti ini perjalanan lalu lintas juga terganggu pemirsa. Nah, salah satu yang juga menyedihkan, kegiatan belajar mengajar pun terganggu. Kita lihat ini ada anak-anak yang sekolah terpaksa pakai masker ya. Berjalan kaki berangkat dan pulang sekolah. Rokok putih. Lalu pemirsa, aduh ini akibat jarak pandang yang terbatas, mobil truk membawa produksi sepeda motor baru terguling. Ya kalau asap tebal seperti ini kan sangat-sangat berbahaya dan ya ini truk sampai terguling ini. Karena jarak pandang terbatas sebabkan truk tidak mampu mengontrol lajunya. Situasi asap tebal akibat kebakaran hutan ini sangat membahayakan pengguna jalan. Dan hingga saat ini titik api masih belum padam sepenuhnya. Dan kalau kita cek di Google Maps ya, Anda bisa lihat juga informasi terkait kebakaran hutan Kalimantan ini. Dari tayangan Maps tersebut terlihat titik api nampak memenuhi Pulau Kalimantan. Nah ini dia, tayangan kondisi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan. Jadi kalau kita mengetik keyword Karhutla Kalimantan, ya, tayangan Google Maps ini langsung menunjukkan titik-titik api yang memenuhi wilayah di Pulau Kalimantan. Ini kita lihat ada di Ajuang, ada di Murung Pudak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Tarakan. Aduh, banyak sekali ya. Nah, uniknya meski di pulau yang sama, ini Brunei Darussalam, lalu Malaysia, ini di situ belum terlihat ya titik api di sana. Mungkin tidak ditunjukkan karena ini objeknya adalah Karhutla Kalimantan, mungkin begitu ya, mungkin begitu. Namun kabarnya pemirsa, negara tetangga kita ya Brunei, kemudian Malaysia ini mulai mengeluhkan terdampak asapnya ya, karena sudah sampai ke negara mereka. Petunjuk titik api di wilayah Indonesia, tepatnya di kawasan Kalimantan dan bahkan di Sumatera Selatan juga ada beberapa dilaporkan. Lagi-lagi jadi langganan tiap tahun, Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar, tersebar di berbagai wilayah Kalimantan membuat relawan pemadam karhutla kelelahan. Bawa keluar, jangan keluar. Buat.
Akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta terkepung dan menghirup asap pekat, 2 relawan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong. Korban pun dilarikan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Banyaknya titik api yang muncul membuat kebakaran terus meluas. Salah satunya di Kota Palangkaraya. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasar data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga, terlebih kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Rabu 19 Agustus, indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Tim kontributor iNews melaporkan. Semoga segera padam ya. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas. Titik api baru maupun lanjutan bermunculan hingga mendekati permukiman sehingga membuat warga khawatir. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi dan kian meluas. Musim kemarau dan cuaca panas membuat titik api baru maupun lanjutan terus bermunculan. Salah satunya di Jalan Yosudarso, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Tiupan angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menjalar, bahkan mulai mendekati permukiman warga. Tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemadaman untuk mencegah api terus meluas. Minimnya sumber air akibat musim kemarau menjadi salah satu kendala pemadaman. Petugas terpaksa mendatangkan mobil tangki untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Khawatir sangat khawatir nggih. Karena takutnya kalau ini kan belum bisa nyala lagi itu loh Pak. Ya bisa-bisa kita bisa kena sampai ke rumah atau sampai ke tanaman. Kan ini kita pengusaha taman Pak. Itu apalagi kalau ratik-ratiknya itu, api-apinya itu yang terbang-terbang tuh bisa mematikan tanaman Pak. Kendalanya di lokasi air sulit, sedangkan kita mendatangkan tangki 10.000. Itu bisa memadamkan. Ini jaraknya dengan rumah warga berapa meter? Kurang lebih 20 meter. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, hingga kini total luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 261 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 4 kecamatan dengan total 289 kali kejadian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan Kalimantan kian parah memicu kabut asap di sejumlah wilayah. Kasus ISPA pun meningkat mencapai 66.000 kasus. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan membuat sebagian kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan diselimuti kabut asap. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bagi pengendara, jarak pandang menjadi terbatas, sementara bagi kesehatan menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalteng, ribuan titik karhutla telah memicu kasus ISPA naik hingga mencapai lebih dari 66.000 kasus. Warga sempat mengatakan kabut asap disertai bau membuat nafas menjadi sesak. BPBD menghimbau seluruh masyarakat menjaga kesehatan diri dan keluarga dari paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah.
Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Untuk membahas ancaman meluasnya karhutla, kita akan berbincang bersama Mukri Friyatna, Kepala Penanganan Bencana dan Konflik Institut Hijau Indonesia. Selamat malam Mas Mukri. Assalamualaikum Mas Mukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mas Mukri, ini kalau kita lihat ya saudara-saudara kita di Kalimantan kan sangat menyesakan ya, sangat memprihatinkan. Karena kan di sana itu kayaknya bukan kali ini aja deh. Setiap kekeringan, panas, kebakaran tuh sudah terjadi dan sekarang terjadi lagi. Kalau Mas Mukri melihatnya gimana? Ya, ini kan betul ya. Ini pertama bukan persoalan yang baru, bahkan khusus untuk Kalimantan. Pada tahun 2015, mohon diluruskan nanti kawan-kawan Walhi, jika saya tidak salah ingat, Walhi itu pernah melakukan gugatan ya terkait dengan kasus karhutla ini, dan di mana pengadilan itu telah memenangkan Walhi agar salah satunya untuk menyelamatkan korban asap itu pemerintah membuat rumah sakit ya bagi para korban. Ternyata sampai hari ini juga tidak ada faktanya. Yang kedua, kenapa selalu akan terus berulang setiap tahun? Puncak terbesar itu karhutla pada tahun 2015 yang sampai hampir lebih dari 2 juta hektar yang terbakar saat itu. Hampir sama dengan kasus karhutla pada tahun 1998. Nah, yang menjadi pembelajaran penting buat kita sebetulnya kenapa? Karena satu, kebijakannya itu sebetulnya sudah ada regulasinya lengkap lah dia, harus ngapain, termasuk juga tindakan apa yang harus ditempuh oleh pihak aparat penegak hukum. Tetapi karena selalu tindakan yang diambil itu justru menyasar pada orang-orang yang kecil, sementara korporat pemilik kuasa perkebunan besar tidak pernah ya mendapatkan sanksi pidana, bisa dihitunglah jejaknya. Kalaupun ada misalnya sifatnya denda, itu pun ya dimulainya dari NGO digugat, gitu, baru kemudian Kementerian Lingkungan Hidup melakukan hal yang serupa. Nah, karena tidak ada tindakan yang tegas seperti itu, maka kasus hal serupa ini akan terus berulang. Dia dianggap seperti biasa lah, paling juga dipanggil gitu ya. Paling nanti begini begitu, ngulang terus dia. Dimanapun sampai kapanpun akan tetap sama. Kalau kemudian dia berdalih misalnya hari ini karena cuaca panas, betul, tetapi juga tidak seterik yang kita rasakan pada umumnya ya, baik di Kalimantan, di Sumatera maupun di Pulau Jawa itu sendiri. Artinya cuaca terik, cuaca panas bukanlah satu-satunya penyebab kebakaran yang terjadi seluas ini di Kalimantan hari ini, Mas Mukri? Betul, karena sekali lagi kalau kita misalnya bisa ukur berapa sih sebetulnya tingkat panas, karena kita bukan Eropa ya. Kalau di Eropa 40 derajat kemarin kan telur aja bisa matang karena mereka biasa iklim dingin bersalju. Nah, kita kan di tropis gitu ya. Nah, suhu rata-rata di kita ini kan sampai dengan 35 per harinya. Nah, kalaupun kita ukur misal berdasarkan dengan tingkat cuaca, ya nggak lebih dari angka 40-an. Artinya masih relatif bisa tertangani ya, tidak ada sampai bisa mampu membakar kawasan gambut sekalipun, kecuali sudah sampai 50 ke atas tingkat panasnya. Jadi penyebab mulai berulang ini sekali lagi justru karena tindakan baik sengaja maupun karena kelalaian. Karena itu pemerintah mestinya tahu jawabannya. Sama seperti ada pepatah ya, sedia payung sebelum hujan, karena iklim kita cuma 2, iklim tropis itu ya hujan dan panas. Mestinya kesiapsiagaan atau contingency planning dalam menghadapi bencana itu sudah terbangun sejak awal. Kalau begitu saya ingin dalamin soal tadi disampaikan aturan yang hanya harus diterapkan kepada rakyat kecil. Kalau begitu yang rakyat di luar rakyat kecilnya ini, Mas Mukri, pengusahanya ini detailnya seperti apa? Apakah mereka tidak taat aturan dengan sembarangan menebang pohon di hutan, atau mereka melanggar aturan itu adalah hutan dilindungi tapi tetap dimasuki? Seperti apa sih pelanggaran yang dilakukan di Kalimantan? Ya, betul sekali. Jadi memang ini menjadi masalah ya, sekali lagi ketika kemudian aparat penegak hukumnya bisa kita sebut kurang serius mendalami kasus-kasus seperti ini, padahal mestinya hatam gitu ya, karena bukan 10 tahun sekali, tiap tahun. Nah, ini agak unik. Nah, contoh misalnya di beberapa kasus baik di Sumatera tepatnya di Riau dan di Kalimantan itu seperti di Kalimantan Tengah, yang jelas-jelas lokasi lahannya terbakar itu tidak mendapatkan sanksi. Mestinya ketika konsesi yang dimiliki oleh korporasi terbakar baik karena unsur lalai sekalipun, maka
dia harus menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Nah, apakah kemudian nanti ada unsur pidana di dalamnya, termasuk juga sanksi administratif berupa denda dan seterusnya, itu ya. Tinggal bagaimana kemudian penegak hukum bisa mengeksekusi persoalan tersebut. Bagaimana memastikan korporasi yang bertanggung jawab dengan kebakaran hutan, apakah yang paling dekat dengan wilayah korporasi tersebut, Mas Mukri, atau gimana? Enggak, dia ini kan sifatnya strict liability. Jadi dia punya tanggung jawab mutlak gitu dalam konteks lingkungan. Makanya tidak dikenal baik disengaja ataupun karena kelalaian. Karena itu yang sudah jadi acuannya. Jadi kalau karena lalai sekalipun, misalnya apa bentuk lalai? Umpama ada salah seorang karyawannya buang puntung rokok, misalnya, kan tidak sengaja buat niat membakar. Iya. Tapi bagian dari pihak yang harus ikut bertanggung jawab, itu loh. Nggak bisa lagi kemudian hanya ini kan kami tidak bakar, pasti deliknya dia akan mengelak. Ya mana mungkin kami akan bakar kebun kami sendiri. Dia seperti itu tuh. Karena itulah ada aturan yang menyebutkan tanggung jawab mutlak pihak perusahaan atau korporasi itu bukan semata-mata didudukan atau ditempatkan pada proses saat dia land clearing dengan cara membakar misalnya, tetapi termasuk salah satu faktor kelalaian itu adalah menjadi bagian tanggung jawab pihak pemegang konsesi. Kenapa? Karena di korporasi itu kan perlu ada pembinaan, perlu ada pengawasan. Apakah infrastruktur sudah memadai? Misalnya contoh menara pantau. Apakah kaitannya sudah tersedia dan seterusnya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lewat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk juga Undang-Undang Kehutanan. Mas Mukri, saya ingin Mas Mukri dan pemirsa dan saya juga melihat tayangan ini, rekaman dari Google Maps ya. Mungkin bisa diulangin lagi teman-teman. Kalau kita lihat dari Maps ini, Mas Mukri, pulaunya sama, ya kan? Pulau Kalimantan. Tapi di situ ada Pulau Kalimantan Indonesia, ada Sarawak, Kuching Malaysia, ada Brunei Darussalam begitu ya. Nah, ini dia nih, ini yang di Kalimantan Indonesia nih. Kebakaran parah. Ini beberapa wilayah yang banyak sekali di sana. Di Balikpapan, Kalimantan Timur dan lain sebagainya. Tapi kalau kita zoom out begitu ya, di luar wilayah Indonesia dengan pulau yang sama, ternyata mereka tidak mengalami kebakaran hutan. Entah apakah ini karena kita keywordnya adalah Karhutla Kalimantan, jadi yang kelihatan cuma yang Indonesia aja atau gimana gitu ya Mas Mukri. Tapi apakah artinya negara lain lebih paham tentang bagaimana menjaga hutannya ketimbang Indonesia? Iya, jadi kan jelas ya berdasarkan gambar. Nah, tapi ada satu hal sebetulnya, di kita itu mayoritas yang namanya Pulau Kalimantan itu untuk konteks tegakan ada dua konsesi. Satu berupa yang namanya izin pengusahaan pemanfaatan kawasan hutan, yang kedua untuk sektor perkebunan khususnya kelapa sawit. Kenapa kemudian tidak di daerah Borneo yang masuk ke wilayah Brunei Darussalam maupun Malaysia? Ya karena mereka memang mengerti, menyadari nggak boleh gegabah gitu, berbeda dengan kita. Saya bilang tadi, karena dianggapnya biasa gitu loh. Nanti juga paling cuma dipanggil-panggil, tanya-tanya, selesai. Tidak ada kemudian eksekusi praktek penegakan hukumnya dalam konteks ini, kecuali kepada yang mayoritas atau umum. Bisa kita lihat, kita baca, kita dengar, kita saksikan, petani-petaninya yang disasar. Berarti ada sikap yang berbeda tentang menjaga hutan yang ternyata kita tidak sama dengan negara yang satu pulau, begitu Mas Mukri? Betul. Ini juga menjadi menarik dan penting ya. Ketika satu sisi misalnya kita sampai hari ini belum mampu mengatasi persoalan karhutla, tapi di sisi lain kita juga sudah sibuk menjual oksigen. Itu dikapling-kapling tuh. Misalnya sekarang Taman Nasional itu bisa diturunkan statusnya dari zona inti menjadi zona manfaatan hanya untuk kepentingan jual atau bisnis karbon. Sementara ini yang sudah berlalu, yang sekarang berlangsung sekarang ini, itu belum terjawab bagaimana kemudian kalau status zona inti kawasan Taman Nasional sebagai hutan alam asli diturunkan statusnya, apakah tidak menambah dampak dan masalah atau risiko ke depannya? Yang ada aja nggak mampu ditanggulangi, kita bakal kena 2 kali sanksi. Satu, nanti dikecam buruk oleh negara internasional karena tidak mampu mengatasi. Yang kedua juga kita bisa didenda oleh negara-negara atau investor-investor menanamkan sahamnya untuk carbon trading ini. Ini yang menjadi kita khawatir bagaimana sebetulnya pemerintah menjawab persoalan di depan mata yang tidak pernah tuntas seperti itu.
Mas Mukri, kalau kembali ke Karhutla Kalimantan, ini netizen kan namanya netizen ya, bisa beropini apapun gitu. Kalau saya baca-baca di media sosial, ada sampai dugaannya itu jangan-jangan terstruktur nih ya. Potensinya sejauh apa nih? Kok bisa satu pulau itu ada kebakaran? Apakah ini disengaja dan memang terstruktur? Ada potensi ke arah situ nggak, Mas Mukri? Ya, unsur kesengajaan itu pasti ada. Karena begini, ini sama motifnya ya. Dengan korporasi menghasilkan limbah, biasanya berdasarkan hasil investigasi dan riset yang biasa kami lakukan gitu ya, kalau di musim hujan, itulah kesempatan pihak korporasi penghasil limbah cair itu akan membuang limbah sungai. Kenapa di saat musim hujan? Karena dia laju untuk mengalir ke daerah pantai itu lebih cepat dibandingkan dengan tidak ada musim hujan. Ini yang untuk kasus Karhutla juga sama, memanfaatkan momentum cuaca panas, apalagi sudah ada diumumkan namanya panas Godzilla atau apa, itu menjadi dasar atau alasan motif dibalik bagaimana kemudian ketika mereka melakukan dengan unsur sengaja itu bisa tersamarkan dengan penyebutan cuaca ekstrim atau panas seperti yang sekarang ini. Selain persoalan cuaca yang tadi Mas Mukri sampaikan, sebenarnya nggak panas-panas amat kalau dibandingkan di Eropa begitu, kita masih bisa menanganinya gitu. Tapi kalau dari tipe hutannya gitu, Mas Mukri, apakah memang lahan gambut atau di Indonesia ini Kalimantan ini gampang kebakaran itu, Mas Mukri? Ya, gambut itu bisa menjadi gampang kebakaran kalau sudah ada apinya. Tapi kalau dia tidak pernah ada api, itu tempatnya alamiah, nggak ada soal gitu loh. Nah, berarti kalau tidak ada pemicu titik awalnya, nggak mungkin dia merambat. Kalau dikatakan apakah cepat menimbulkan api, benar kalau ada pemicu. Tapi kalau tidak ada pemicu, tidak ada soal. Karena lagi-lagi sifatnya yang alamiah, ya bukan buatan dari unsur manusia, tapi dia terjadi secara alamiah. Karena itu bisa dipastikan sekali lagi, motif ini adalah motif pembakaran yang saya katakan berulang-ulang ya di setiap kesempatan. Kenapa? Karena kan sebetulnya lebih mudah dan efisien untuk biaya aja. Contoh, kalau kita menggunakan obat semprot rumput untuk 1 hektar lahan, dia butuh berapa liter? Paling sedikit dia 5 liter. Kali harga per liter itu misalnya merek obat rumput, nggak usah sebutin namanya ya. Per liter misalnya 100.000, kali 5 udah 500.000, belum upah tukangnya. Dan dengan buat 1 titik aja dia akan aman gitu loh. Tinggal biasanya juga mulai agak cerdas nih pelaku-pelaku pembakaran ini, memasang media juga, jangan sampai terlampau luas biasanya. Tetapi yang mungkin tidak pernah dihitung adalah faktor kecepatan angin itu berapa. Ini yang biasanya lupa gitu. Baik, satu lagi Mas Mukri, pemerintah mencoba untuk melakukan pemadaman. Banyak sekali petugas tim gabungan yang kelelahan ya untuk mencoba memadamkan. Tapi asap bahkan sampai dirasakan negara tetangga kita yang mengeluhkan begitu. Apa yang harus dilakukan pemerintah kita, Mas Mukri? Kondisinya udah terlanjur seperti ini, Mas. Ya, sekali lagi kita minta pemerintah, kalau mau disebut negara yang berdaulat, negara yang merdeka, negara yang bermartabat, ya beresin urusan yang ini, masa nggak apal-apal gitu loh. Dari tahun kapan bisa ada jejaknya. Bahkan untuk melacaknya, kapan hotspot itu ada, kan masing-masing pemerintah dalam hal ini. Contoh, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan itu sudah punya monitor besar, mereka punya satelit pemantau gitu ya, menggunakan misalnya QuickBot dan seterusnya, itu kelihatan. Masa ia nggak bisa terverifikasi setelah ada informasi awal? Mestinya ini yang dilakukan. Yang kedua dan yang paling penting itu adalah penegakan hukum. Mereka ini menganggap pemerintah itu biasa aja, nggak lebih-lebih lah gitu ya. Jadi kalau tanpa dipidana, dia nggak akan pernah jera dan kapok. Yang ketiga, kalau seperti ini maka diduga kuat ada unsur kepentingan politiknya. Apa unsur kepentingan politiknya? Biasanya terjadi menjelang pilkada atau pilpres ada ijon. Jadi mereka ini kena dulu lah kalau bahasa pasar gitu, kena palak dulu. Oke, kalau ada begini begitu nanti akan kita bereskan. Itu menjadi yang lumrah terjadi dalam sektor pengelolaan sumber daya alam. Baik, Mas Mukri, semoga saja segera padam, pemerintah mendengarkan yang disampaikan Mas Mukri tadi dan segera ada solusi ke depannya. Jangan sampai nih, sekarang kejadian tahun depan, padahal yang sekarang padam nanti tahun depan kejadian lagi gitu ya Mas Mukri. Jangan sampai seperti itu ya. Mas, makasih ya Mas sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu Mas Mukri, Assalamualaikum, selamat malam. KPK menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Hanif dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Tersangka diduga mengalirkan dana gratifikasi untuk
bisnis fashion anaknya. Kok bisa ya untuk bisnis anak? Muhammad Hanif ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam dugaan gratifikasi. Dalam perkara ini total gratifikasi yang diterima Hanif mencapai 20,7 miliar. Hanif diduga meminta uang kepada sejumlah perusahaan wajib pajak dengan modus meminta uang sponsorship untuk acara fashion show anaknya. ANV diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya dan tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya. Bahwa kemudian pada tahun 2016 ANV mengirimkan surat elektronik atau email kepada bawahannya selaku kepala kantor, itu tadi yang saya sebutkan saudara YD, yang berisi permintaan untuk dicarikan sponsorship fashion show atas nama anaknya FP. Pak Hanif, ada yang mau disampaikan Pak? Disampaikan nggak Pak? Betul Pak, uangnya untuk bantu usaha fashion anak Pak. Iya. Sayang banget Pak sama anak. Sayang banget Pak anaknya Pak. Sampai pakai duit 700 juta Pak. Ya Bapak diem aja. Sama Bapak. Udah lama Pak. Hah? Bener Pak kayak anaknya. Ada gitu ya kepikiran ya untuk fashion show bisnis anak, duitnya dari yang seperti itu gitu. Dan informasi lain, Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi terkait transfer pricing PT Toba Pulp Lestari dengan memeriksa sejumlah pegawai Kementerian Kehutanan. Pemeriksaan diarahkan pada aspek perizinan dan asal-usul kayu yang menjadi bahan baku produksi termasuk kewajiban perpajakannya. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pemeriksaan sejumlah pegawai Kementerian Kehutanan dilakukan untuk mendalami aspek perizinan dan asal-usul kayu yang menjadi bahan baku PT Toba Pulp Lestari. Penyidik juga mendalami kewajiban perpajakan serta keterkaitannya dengan penyidikan dugaan korupsi terkait transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Memang kemarin ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dari kalau kemarin 5 kalau tidak salah dari Kehutanan, dan hari ini juga ada pemeriksaan terhadap pegawai dari Kehutanan kurang lebih 4, jadi sudah kurang lebih 9 terkait dengan transfer pricing ini karena PT TPL ini kan produknya pulp. Pulp ini kan kayu bahan bakunya. Ketika bicara kayu kan bahan bakunya dari mana? Dari hutan kan. Maka dalam hal ini penyidik tipikor Gedung Bundar memastikan apakah perolehan kayu-kayu yang menjadi itu berasal ada izinnya enggak atau ilegal. Apabila izin ada resmi berarti ada pajaknya. Kalau ilegal berarti tindak pidana. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Ex-Jampitsus Febri menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonan pra-peradilan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli, mulai dari ahli hukum tata negara, administrasi negara, ahli hukum pidana, korupsi dan hukum acara, hingga ahli hukum pidana khusus. Menurut kuasa hukum Febri Diansyah, sejumlah prinsip yang disorot dalam sidang antara lain kepastian hukum dan prinsip kecermatan. Menurutnya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip itu dapat berdampak pada sah atau tidaknya suatu tindakan administrasi. Ia mengatakan menurut ahli, tindakan, dokumen, dan produk hukum yang diterbitkan aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip hukum administrasi negara serta azas umum pemerintahan yang baik. Pada pra-peradilan pertama yang diajukan, Febri meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum mulai dari penerbitan sprindik, penyitaan, hingga pencekalan merupakan tidak sah. Ahli menegaskan dalam prinsip hukum administrasi negara, kalau satu surat perintah, apakah itu surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, itu dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan dan akibat lainnya setelah surat itu menjadi tidak sah. Inilah poin utama dari permohonan kami ketika kami mendalilkan
surat perintah penggeledahan yang kemudian berujung pada izin penggeledahan itu tidak sah, sehingga penggeledahannya tidak sah, maka efek lanjutannya penyitaan dan hasil-hasil penyitaannya menjadi tidak sah. Itu argumentasi yang kami sampaikan di permohonan dan tadi kami buktikan. Tadi kami juga menunjukkan nomor surat perintah penyitaannya ternyata lebih dahulu atau lebih awal dibanding surat perintah penyidikan. Jadi nomor surat perintah penyitaannya 2931, nomor surat perintah penyidikannya 2932. Padahal menurut KUHAP kan seharusnya penyidikan dulu, baru kemudian penyitaan atau tindakan-tindakan yang lain. Nah, tadi ahli menjelaskan itu bisa melanggar prinsip kecermatan. Ada satu prinsip dalam azas umum pemerintahan yang baik yang kalau dilanggar, maka produknya atau suratnya menjadi tidak sah. Bagaimana azas umum pemerintahan yang baik itu wajib dipatuhi oleh semua aparatur, termasuk aparatur di Polri dan di Kejaksaan atau semua aparatur negara, dan pelanggaran terhadap azas tersebut itu mengakibatkan perbuatannya menjadi tidak sah. Poin kami selain soal perkara ini, yang paling penting adalah kita sedang membangun sebuah tradisi dan penafsiran hukum agar ke depan penegakan hukum itu betul-betul dilakukan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta barang bukti yang disita di rumahnya di Sentul, Jawa Barat segera dikembalikan, termasuk foto keluarganya. Kuasa hukum Febri menilai penggeledahan itu cacat prosedur sehingga barang bukti yang disita tidak sah secara hukum. Tidak terima uang setengah miliar rupiah dan 74 kg emas disita penyidik. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah mendesak semua barang bukti itu harus dikembalikan. Pengacaranya berdalih penggeledahan dan dilakukan oleh penyidik di rumah Sentul cacat prosedur, sehingga semua barang bukti yang telah disita harus segera dikembalikan. Kami menemukan proses penggeledahan tersebut diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Sehingga kalau itu dilakukan tanpa dasar yang sah, maka konsekuensi lanjutannya tentu tidak sah. Terkait dengan penyitaan, perlu dibedakan dua hal. Satu, barang-barang yang merupakan barang milik pribadi Pak FA dan atau keluarganya, seperti dokumen-dokumen dan juga ada figura ya, foto keluarga yang itu barang milik pribadi yang tentu kami minta dikembalikan kepada pemilik. Sedangkan barang-barang lain yang disita, isu utamanya adalah prinsip teori pohon beracun dalam hukum. Jadi kalau awalnya itu sudah beracun atau tidak sah, maka barang-barang tersebut tidak boleh dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti lanjutan. Sebelumnya, tim penyidik Kortas Tipikor Polri menggeledah 13 tempat terkait kasus mega korupsi yang menjerat Febri. Di rumah Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita 74 kg emas dan uang 476 miliar rupiah. Kini mantan orang penting di Kejagung itu telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Iran mengklaim negara bagian California menjadi wilayah baru negaranya. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Selat Hormuz sebagai bagian dari AS. Jadi kalau kemarin AS bilang Hormuz milik kami, kali ini Iran membalasnya California juga milik kami. Ya, salah satu akun media resmi Iran menyebut California sebagai bagian dari wilayahnya. Pemilihan California bukan tanpa alasan. California, khususnya Los Angeles, adalah tempat tinggal konsentrasi terbesar warga keturunan Iran. Menurut Iranian Diaspora Dashboard, ada sekitar 141.000 warga Amerika Serikat keturunan Iran tinggal di Los Angeles. Setelah revolusi Islam Iran pada 79, komunitas Iran di California Selatan berkembang pesat, di mana kawasan Westwood menjadi pusat utama diaspora Iran dan dikenal dengan sebutan Teheran
Teherangels yang diambil dari penggabungan kata Teheran dan Los Angeles. Di mana kemarin ya, Donald Trump, Presiden Amerika, berencana mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika. Trump mengklaim Iran kini sedang mengalami kekalahan telak. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz. Kini Trump berencana akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Menurut Trump, kini Iran sedang mengalami kekalahan telak. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, etc. Sengketa Selat Hormuz terus terjadi dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat. Iran menyatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka selama AS terus mengintervensi. Iran menuduh Amerika Serikat gagal penuhi ketentuan dalam nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memasuki babak baru. Ketiga negara ini terus galang kekuatan memperkuat militer mereka. Perang Timur Tengah semakin meluas. Ketiga negara yang terlibat, Amerika Serikat, Israel, dan Iran, saling menggalang kekuatan. Iran merangkul sejumlah negara tetangga. Oman menjadi salah satu negara yang mendukung Iran menguasai Selat Hormuz. Kini Iran mendekati Irak. Iran mengajak Irak untuk bersama-sama menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun murka. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Meski kondisi terus memanas, namun Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antara keduanya. Perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh.